أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para ulama membagi bahwa sabar itu Pak terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan. Sabar di dalam ketaatan. Kenapa? Karena seluruh ibadah itu Pak, semua sifatnya takalif, pembebanan yang datang dari syariat. Coba bayangkan Pak, sholat itu beban bagi kita. Bayangkan kita 5 kali sehari semalam sholat. Kalau dibandingkan kayak Yahudi atau Nasoro, mereka ibadahnya sepekan sekali. Paham? Itu pun nyanyi-nyanyi, terus pakaian gabung lagi dicampur baur dengan perempuan yang pakaiannya seksi-seksi. Paham? Enak betul sepekan sekali. Kita 5 kali sehari semalam. Dan itu setiap saat kita beribadah. Nah, kalau sekiranya jiwa ini Pak tidak ditahan, maka dia pasti akan mengeluh. Karena pada dasarnya jiwa itu enggak mau terbebani. Inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa ini hanya memerintahkan keburukan, enggak mau disuruh diajak pada kebaikan. Maka butuh kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Coba bayangkan Pak, asik-asik kita tidur malam gitu, diteriakin lagi oleh si muadzin, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Dikagetin lagi, salat lebih baik daripada tidur. Paham? Baru kita melek sedikit sudah datang bisikan syaitan, masih lama itu qomatnya. Paham? Sudah qomat lagi nanti Pak, imamnya itu lama bacanya, panjang bacanya. Tenang aja, tidur lagi. Akhirnya kita tidur lagi. Bangun lagi, sudah selesai sholat di masjid. Kita dibisikin lagi, kan masih ada waktu, belum muncul matahari. Akhirnya kita tidur lagi. Sampai matahari membakar wajah kita, menyinari wajah kita. Akhirnya baru kita sholat. Jadi pembebanan, sehingga Pak membutuhkan kesabaran agar kita terus di dalam siratal mustaqim, di jalan yang lurus dalam menjalankan agama. Kemudian yang kedua as-sabru ala tarkil maharim, bersabar dalam meninggalkan keharaman, perkara-perkara yang diharamkan. Karena jiwa kita terdorong terus untuk melakukan perbuatan yang haram. Belum lagi bisikan syaitan. Coba bayangkan Pak, kalau kita posisinya di perusahaan itu bagus gitu ya, yang istilahnya lahan basah. Banyak orang yang mau dapat proyek dari perusahaan kita, dia bisikin, ngasih riswa, sogokan dan yang lainnya. Akhirnya tergiur kita, jiwa kita kepengen mengambil uang tersebut, padahal itu diharamkan. Maka jiwa akan berusaha untuk mengerjakan perkara yang haram. Karena tadi musuh internal dan musuh eksternal senantiasa mendorong jiwa ini untuk mengerjakan perkara yang haram. Sehingga butuh kesabaran untuk menahan, merem jiwa ini agar tidak terjerumus pada kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam hal masaib, yaitu musibah yang sedang menimpa kita. Kalau sekiranya musibah yang datangnya dari alam, itu agak mudah kita untuk bersabar. Apakah itu bencana banjir, longsor, ataukah gempa bumi, mudah karena kita tidak bisa mengelak. Paham? Yang paling berat itu kalau musibah itu datang dari manusia. Ini yang kadang kita tidak bisa bersabar di dalamnya. Contoh kayak kemarin beberapa hari yang lalu kelangkaan BBM. Paham?
Akhirnya perwakilan kita marah-marah, tidak bersabar dengan kondisi yang ada. Kenapa? Karena ini datangnya dari manusia. Paham? Datangnya dari manusia. Apalagi datang dari orang yang terdekat yang sering kita biayai, Pak. Istri contohnya. Yang sering kita berikan nafkah. Terus kita baru pulang kerja capek-capek gitu, man nokok-nokok kata orang Bugis, ngomel-ngomel aja kerjanya di rumah, makan nggak ada, paham? Belum mandi, belum ini, kita kepengennya apa? Selesaikan saja, paham? Bersabar kepada musibah yang datang dari manusia itu berat. Maka perlu di sini kita memperhatikan bahwa musibah yang datang dari manusia itu, Pak, itu adalah takdir Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Itu takdir Allah. Karena tidaklah terjadi kelangkaan, contoh kelangkaan BBM kemarin, itu kan ada campur tangan manusia di dalamnya, plus juga takdir Allah. Allah menghendaki hal tersebut. Allah menciptakan, mengetahui, dan telah mencatat itu pasti terjadi. Apakah warga Balikpapan bersabar dengan kondisi ini? Ataukah tidak? Oh, ternyata baru langkah BBM 2 hari, 3 hari saja sudah kayak gini. Paham? Berarti belum bisa dikasih musibah yang lebih berat daripada ini. Langkah minyak goreng, langkah beras, langkah dan yang lainnya. Paham? Coba kalau dibandingkan kayak di Palestina, Pak. Paham? Semua serba langkah. Disertai lagi rasa ketakutan yang luar biasa, setiap saat akan dibom. Bagaimana kalau hal itu terjadi di kita? Paham? Mau makan, mau beli saja nggak ada. Jangankan langka, nggak ada dijual. Kira-kira gimana, Pak? Warga Balikpapan mungkin yang tidak bersabar akan pindah kota, cari tempat yang aman. Jadi musibah yang Allah timpakan kepada kita, Pak, itu pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, bahwa kita bisa menjalani hal tersebut. Kembali lagi kepada manusianya, apakah dia menyikapi dengan bersabar ataukah tidak. Kalau dia berkeluh kesah dengan kondisi yang ada, berarti dia tidak bersabar. Dia tidak mendapatkan pahala dengan kondisi yang seperti ini. Bagaimana mau bersabar, Ustaz? Beberapa jam kita ngantri ini. Paham? Berhari-hari kita ngantri. Sampai jalan kaki sudah ke sekolah, ke sana kemari, nggak ada BBM, langka BBM seperti ini. Maka pentingnya apa, Pak? Bersabar. Paham? Jadi sikap yang kurang baik dipertontonkan oleh wakil-wakil kita dalam menyikapi hal yang seperti ini. Ini baru kecil, belum apa-apanya dibandingkan negara-negara yang di sana semuanya serba tidak ada. Nah, berarti kita gagal dalam musibah yang seperti ini. Berarti Allah menahan untuk musibah-musibah yang lebih besar daripada ini. Karena kalau Allah menimpakan suatu musibah, Pak, yang lebih besar, itu Allah zalim kepada kita. Paham? Zalim. Kenapa? Karena Allah tidak berlaku adil, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Paham? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi Allah sudah tepat memberikan kondisi kepada kita. Karena kalau sekiranya keadaan yang seperti ini, Pak, ditimpakan bagi warga Samarinda mungkin, atau warga Kukar mungkin, maka kondisinya mungkin lebih parah daripada kita. Mungkin mereka sudah saling tebas-tebasan di sana kan, sudah saling bakar-bakaran kantor dewan di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bersabar dalam hal yang itu tidak menyenangkan bagi kita. Tapi kalau sekiranya kita memanage
musibah tersebut untuk kita jadikan bersyukur dengannya, maka ini luar biasa, Pak. Paham? Kita bersyukur dengan kondisi yang ada ini tingkatan di atas sabar. Kalau sabar, wajib hukumnya. Paham? Kalau bersyukur, ini lebih tinggi daripada apa? Daripada bersabar. Tapi ini orang-orang pilihan yang bisa melakukan hal tersebut. Sebagaimana kita contohkan di awal, tak kala ada orang ditabrak motor dari belakang gitu, terus dia bilang, oh Masya Allah Pak, Bapak Alhamdulillah Bapak sudah menabrak saya. Paham? Bapak ada yang luka, kalau ada yang luka saya bawa ke rumah sakit. Ada motor yang rusak, saya perbaiki. Sebagai bentuk apa? Rasa syukur dia telah ditabrak. Kenapa? Karena kalau sekiranya bukan Bapak yang menabrak saya, ini nggak mungkin musibah ini datang. Saya tahu bahwa musibah ini adalah takdir ilahi, pilihan Allah yang terbaik buat saya, bukti Allah cinta kepada saya, dan Allah menginginkan saya bersabar. Paham? Allah menguji saya. Ini luar biasa Pak kalau ada orang seperti ini ya. Tapi ya, jarang kita dapati. Yang ketika terkena musibah, orang yang mengenakan musibah itu diucapkan syukron jazakallah khair.